Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tutut selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan. Kemudian teman-teman sekalian juga, perkenalkan kami dari kelompok Budidaya Tanaman Gandum dengan saya sendiri Iqbal Soekul Jamil dengan NIM akhir 273. Dan Cireri Diasta dengan NIM akhir 248. Kemudian pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu ada mengenal tanaman gandum itu sendiri, kemudian persiapan lahan tanaman gandum, kemudian yang terakhir ada teknis penanaman tanaman gandum. Gandum atau Triticum aestivum adalah tanaman cerealia kaya akan karbohidrat dengan bahan dan juga sering juga dipakai sebagai bahan baku penggunaan tepung. Kemudian tanaman gandum ini sering sekali dipakai atau sebagai bahan olahan pangan seperti roti, kemudian ada aroma sari gandum dan lain sebagainya. Morfologi tanaman gandum. Tanaman gandum memiliki famili yaitu Paucae, kemudian genus Triticum, kemudian spesies Triticum aestivum. Kemudian di sini ada morfologi tanaman gandum, seperti yang saudara lihat di layar, yaitu ada yang pertama ada bulu, kemudian ada malai, ada ruas, ada daun, kemudian ada batang utama, ada anakan, ada buku, dan ada akar. Kemudian batang gandum berupa jerami yang tegak berbentuk silinder yang memiliki permukaan yang halus tersusun atas beberapa buku dan ruas. Kemudian daun gandum sendiri itu berbentuk seperti pita sejajar tulang daun tersusun atas helai daun, kemudian pelepah daun, dan aurikel. Kemudian anakan tanaman gandum merupakan cabang literal yang tumbuh dari pangkal daun pada batang utama. Kemudian biji gandum berkeping satu dan keras sehingga sering disebut karyopsis. Ya, kemudian di sini ada terdapat fase pertumbuhan tanaman gandum itu sendiri. Fase tanaman gandum terdiri atas 10, yaitu yang pertama dimulai dari 0, yang terakhir yaitu ke 9. Kemudian berikut penjelasan dari ke 10 fase tersebut. Fase ke-0 adalah fase perkecambahan, kemudian fase pertama, fase pertumbuhan kecambah, kemudian fase kedua pertumbuhan anakan, fase ketiga perpanjangan batang, fase keempat gunting, kemudian fase kelima ada pembungaan, kemudian keenam ada antesis, kemudian ketujuh ada masak susu, kemudian kedelapan masak adonan, kemudian yang kesembilan atau terakhir adalah pemasakan biji. Kemudian di sini ada terdapat 3 jenis gandum yang sering kita jumpa atau sering dikenakan, yaitu yang pertama ada hardware, kemudian ada software, dan kemudian ada drumware. Dari ketiga jenis gandum tersebut ada memiliki 3 perbedaan. Salah satunya yang pertama ada hardware, yaitu memiliki ciri kulit berwarna coklat, biji keras, terdiri dari 2 sampai 5 butir, kemudian kemudian pada pengolahan bisa dipakai sebagai bahan baku pembuatan roti. Kemudian pada software yaitu memiliki ciri berwarna putih hingga kemerahan, kemudian berbiji lunak, terdiri dari 3 sampai 5 butir, kemudian yang terakhir sebagai bahan baku biskuit. Kemudian yang terakhir ada drum weight, yaitu berwarna kuning, berbiji lebih keras dari jenis gandum sebelumnya, kemudian yang terakhir yaitu sebagai bahan baku penggunaan pasta. Oh, dari ketiga jenis tanaman gandum yang tadi, ini adalah gambar sebagai contoh perbedaannya. Kemudian yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman gandum yaitu persiapan lahan tanaman gandum itu sendiri.
Gandum dapat tumbuh dengan optimal pada suhu berkisar 4 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian dengan penyiraman matahari per satu harinya yaitu dibutuhkan 10 hingga 13 jam. Kemudian dilakukan 2 hingga 3 kali pengolahan tanah atau bisa disebut pembajakan. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur jarak 2 sampai 3 meter, kemudian lebar 40 sampai 50 cm dan kedalaman 25 sampai 30 cm untuk irigasinya itu sendiri. Untuk suhu yang optimal pada penanaman di Indonesia yaitu berkisar 28 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada teknis penanaman gandum. Teknis penanaman gandum itu ada 5 tahap. Yang pertama ada persiapan benih, selanjutnya ada persiapan lahan tanam, selanjutnya ada penanaman, ada pemeliharaan, dan yang terakhir ada penanaman gandum. Untuk dari persiapan benih, itu yang pertama dilakukan adalah pemilihan varietas. Varietasnya tentu yang baik. Yang kedua ada ukurannya. Yang ketiga ada bobot. Terus ada kandungan protein. Dan yang terakhir ada daya kecambah. Selanjutnya ada persiapan lahan tanam. Persiapan lahan tanam ini terdiri dari pembajakan, pembersihan gulma, bigaru, dan yang terakhir ada drainase atau saluran air. Yang ketiga ada penanaman gandum. Untuk penanaman gandum tersebut disesuaikan dengan suhu yang optimal. Kemudian metodenya bisa dengan larik atau baris dengan kedalaman 6 cm dan jarak tanamnya 30 cm. Selanjutnya benih, benih yang ditanam tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Untuk pemeliharaan tanaman gandum sendiri ada dua, yaitu pemupukan dan pengendalian hama. Untuk pemupukan dilakukan pada awal dan fase susulan dengan menggunakan NPK dan KNO3. Untuk pengendalian hama bisa menggunakan herbisida, pemupukan rutin, dan penyiangan. Selanjutnya ada panen gandum. Ciri-ciri gandum yang dipanen itu yang berwarna seperti jerami dan bijinya mengeras. Untuk pemanenan ini sendiri bisa dilakukan dengan mesin panen atau sabit atau bisa menggunakan thresher. Dan pengeringannya bisa dibantu menggunakan sinar matahari. Untuk selanjutnya ada pasca panen. Pasca panen terdiri dari penyimpanan, monitoring, fumigasi, dan pengamatan. Penyimpanan bisa dilakukan di gudang penyimpanan. Monitoring itu untuk mengevaluasi, monitor juga. Dan yang fumigasi dan pengamatan. Pengamatan bisa dari daunnya, bijinya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menaruh pertanyaan di di kolom komentar di bawah. Dan apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.